Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri sejarah kehadiran Islam di Thailand, sebuah negara di Asia Tenggara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Meski dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, Thailand juga memiliki komunitas Muslim yang cukup besar dengan sejarah yang menarik untuk disimak. Siapakah mereka? Bagaimana Islam datang ke Thailand dan apa saja tantangan yang dihadapi komunitas Muslim di sana? Mari kita mulai perjalanan ini. Islam mulai menyebar ke kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-8 Masehi melalui para pedagang Arab dan India yang berlayar untuk berdagang di sepanjang jalur maritim. Di Thailand khususnya, di wilayah selatan yang berbatasan dengan Malaysia, jejak Islam pertama kali muncul. Kerajaan Patani yang berdiri di wilayah tersebut menjadi salah satu pusat utama penyebaran Islam. Patani adalah sebuah kerajaan Melayu yang kaya dan strategis, di mana Islam mulai menjadi agama yang dominan sejak abad ke-14. Para pedagang Muslim juga memainkan peran penting dalam mengembangkan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Thailand. Mereka tidak hanya memperkenalkan komoditas baru, tetapi juga nilai-nilai Islam yang dengan cepat diadopsi oleh penduduk setempat, terutama di wilayah selatan. Fakta sejarah menarik yang membuktikan kehadiran Islam lebih awal ialah lukisan kuno yang menggambarkan Muslim Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani, menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai berdiri dan berkuasa. Kerajaan Patani menjadi salah satu kekuatan politik dan budaya yang berpengaruh dalam sejarah Islam di Thailand. Sejak abad ke-15, kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan para sultan yang beragama Islam. Sultan pertama yang terkenal adalah Sultan Ismail Shah, yang berhasil memperkuat hubungan dengan kesultanan-kesultanan Muslim di wilayah Nusantara. Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 atau ke-11 dibawa oleh pedagang Arab dan India. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Menurut naskah Hikayat Patani, Kesultanan Patani diperintah oleh 3 dinasti, yaitu Sriwangsa, dinasti Kelantan pertama, dan dinasti Kelantan kedua. Orang-orang Patani sendiri menyebut Kesultanan Patani dengan sebutan Kesultanan Patani Darussalam atau Patani Raya. Dalam masa keemasannya, Kesultanan Patani menunjukkan sebagai sebuah empire Islam Melayu teragung di semenanjung Melayu. Patani Raya pada waktu itu merupakan sebuah kota pelabuhan yang terkenal dan makmur, yang diperintah oleh raja-raja yang digambarkan dalam sejarah sebagai memiliki regional seat power. Sejak kedatangan Islam di Nusantara, tanah Patani telah dikunjungi bangsa-bangsa. Dalam abad ke-14 Masehi, kota pelabuhan Patani telah berkembang menjadi kerajaan Patani Raya. Kesultanan Patani mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh para sultanah, raja-raja perempuan, yaitu Raja Hijau tahun 1584 hingga 1616 Masehi, Raja Biru tahun 1616 hingga 1624 Masehi, Raja Ungu tahun 1624 hingga 1635 Masehi, dan Raja Kuning tahun 1635 hingga 1688 Masehi. Pada masa pemerintahan raja-raja perempuan tersebut, keadaan kerajaan Patani mencapai kemakmuran sebagai akibat dari hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa dan Asia Timur, Belanda, Portugis, Inggris, Tiongkok, dan Jepang. Tanah Patani pada waktu itu tidak hanya dikunjungi para pedagang Melayu, tetapi juga didatangi para pedagang dari berbagai bangsa, Eropa, Arab, Persia, Yahudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea, dan bangsa-bangsa Nusantara lainnya. Realitas ini menunjukkan bahwa Kesultanan Melayu Patani telah menunjukkan taraf ekonomi yang cukup maju. Selain perdagangan, para ulama dan tokoh-tokoh agama dari Timur Tengah dan India berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Masjid-masjid dan pusat-pusat pengajian dibangun, menjadikan Patani sebagai pusat keilmuan Islam di kawasan tersebut. Hingga hari ini, masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Kruese, masjid berdiri sebagai saksi bisu kejayaan Islam di masa lalu. Tapi, sejarah Islam di Thailand tidak lepas dari dinamika politik yang sering kali kompleks. Pada abad ke-18,
kerajaan Siam, Thailand modern berhasil menaklukkan Patani, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam kekuatan politik kerajaan Muslim tersebut. Wilayah Patani kemudian menjadi bagian dari kerajaan Siam, meskipun penduduk setempat masih mempertahankan identitas Islam mereka. Sejak saat itu, hubungan antara pemerintah pusat Thailand dan komunitas Muslim di selatan kerap diwarnai ketegangan. Komunitas Muslim di Thailand yang sebagian besar berada di provinsi Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun seringkali merasa terpinggirkan, baik dalam hal politik, ekonomi maupun budaya. Meskipun demikian, Islam tetap bertahan dan bahkan berkembang di beberapa daerah. Saat ini jumlah umat Muslim di Thailand diperkirakan mencapai 7 hingga 10% dari total populasi. Sebagian besar dari mereka berada di wilayah selatan. Namun, ada juga komunitas Muslim di Bangkok dan provinsi-provinsi lain. Umat Muslim di Thailand tidak hanya terdiri dari etnis Melayu, tetapi juga keturunan Arab, Persia, India, dan Tionghoa. Komunitas Muslim di Thailand juga aktif dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik. Beberapa tokoh Muslim bahkan berhasil menduduki posisi penting di pemerintahan dan parlemen Thailand. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga identitas dan hak-hak komunitas Muslim di tengah mayoritas yang beragama Buddha. Meski menghadapi banyak tantangan, komunitas Muslim di Thailand terus berupaya mempertahankan identitas dan kepercayaan mereka. Mereka telah berperan penting dalam membangun jembatan toleransi dan kerjasama dengan komunitas agama lain di Thailand. Sejarah panjang Islam di negeri Gajah Putih ini merupakan cermin dari ketahanan dan keteguhan umat Muslim dalam menjaga keyakinan mereka. Dengan semakin terbukanya ruang dialog dan kerjasama antara komunitas agama, masa depan Islam di Thailand tampak penuh harapan. Kita berharap bahwa komunitas Muslim di Thailand akan terus berkembang dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial dan budaya negara tersebut. Sekian pembahasan kita tentang sejarah Islam di Thailand. Semoga bisa memberikan wawasan baru dan memperkaya pengetahuan kita. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di episode Lingkar Jejak selanjutnya.